Oke, selamat bertemu kembali para mahasiswa. Semoga sehat selalu dan tetap semangat, walaupun sekarang kita masih kuliah secara online. Pada kesempatan ini, pada kuliah online komunikasi data hari ini, kita akan membahas mengenai jaringan switching. Apa itu jaringan switching? Nanti kita akan lihat. Oke, izinkan saya melakukan sharing slide-nya. Jaringan switching, sebetulnya kata switching itu sama dengan saklar. Jadi sifatnya, jaringan ini hanya mengantarkan data sesaat, kemudian standby kembali untuk mengirimkan data. Topik jaringan switching biasanya merupakan topik antara komunikasi data dengan jaringan. Jadi untuk mata kuliah yang terpisah, komunikasi data itu akan berhenti di jaringan switching, kemudian dilanjutkan ke mata kuliah jaringan dari jaringan switching ini. Tetapi untuk mata kuliah yang digabungkan jadi satu, biasanya jaringan switching ini menjadi pembatas setelah UTS atau di tengah-tengah pertemuan. Jaringan switching itu merupakan jaringan yang terdiri dari host akhir, end host, dan beberapa node atau yang disebut dengan simpul switching perantara, intermediate switching nodes. Data biasanya dilewatkan melalui jaringan dari beberapa node switching perantara. Tentunya node switching ini bisa berupa beberapa alat telekomunikasi ataupun beberapa alat komunikasi data. Node switching tidak peduli dengan isi data. Tugasnya hanya menyimpan sesaat, kemudian mengirimkan ke node yang berikutnya, sehingga akhirnya mencapai tujuan. Biasanya digambarkan seperti ini. Di sini ada end host, bisa digambarkan ini seolah-olah end host-nya berupa komputer, bisa juga end host-nya berupa ponsel. Kemudian node digambarkan dengan simpul-simpul atau titik. Kita sebut saja di sini sebagai switching node. Ada node yang hanya terhubung ke node lain, ada node yang terhubung ke end host. Biasanya jaringan tidak terhubung sepenuhnya. Tidak ada tautan langsung antara setiap pasangan node. Jika ada lebih dari satu jalur di antara setiap pasangan node, ini menjadi keuntungan, karena jika node tersebut ternyata rusak, maka bisa pindah ke node yang lain, sehingga jaringan menjadi lebih handal, atau reliabilitasnya menjadi lebih tinggi. Link tautan node-node biasanya berupa jaringan dengan informasi multiplexing. Terdapat dua jenis teknologi switching, yaitu circuit switching dan packet switching. Circuit switching itu mengirimkan langsung pesannya, sedangkan paket merupakan pesan yang dibagi-bagi atau dipecah-pecah. Oke, kita akan lihat satu persatu bagaimana prosesnya. Circuit switching, jalur komunikasinya dibuat khusus antara host. Jadi proses jalurnya sudah ditetapkan sebelum proses pengiriman. Dirancang untuk suara atau voice. Jadi terjadi suatu proses yang khusus atau terjadi jalur yang terdedikasi untuk suatu panggilan. Jadi di sini ada proses pemanggilan dan juga ada proses menyudahi atau menyelesaikan pengiriman. Sebagian besar waktu koneksi data pada kondisi idle. Jadi data tidak setiap node tersebut tidak sepenuhnya aktif, tapi setiap node tersebut kondisinya idle, berarti siap untuk mengirimkan. Kecepatan data tetap. Kedua ujung harus beroperasi pada kecepatan yang sama. Itu merupakan di awal karena mungkin pada saat itu tidak dibutuhkan beban yang terlalu besar, sehingga mudah untuk membuat kedua ujung memiliki kecepatan yang sama. Ada beberapa fase pada circuit switching. Yang pertama, circuit establishment, yaitu proses untuk pembuatan terjadinya rute. Misalkan host B mengirimkan permintaan koneksi ke host D, ada semacam calling, maka node perantara mengarahkan atau merutinkan permintaan host D berdasarkan ukuran ketersediaan dan biaya.
Jika siap, maka hostnya akan menerima koneksi dan terciptanya suatu jalur khusus yang isinya merupakan koneksi full duplex yang dibuat dari B melalui not perantara akhirnya tiba di D. Kita lihat pada gambar di sini, sebelah kanan ini. Oke, kemudian fase data transfer. Data analog atau digital dipindahkan melalui jalur khusus yang sudah diciptakan di awal. Dan fase penutup yang disebut dengan circuit disconnect. Ini dilakukan oleh salah satu stasiun. Sinyal dipropagasikan ke not perantara untuk menghentikan alokasi sumber daya khusus jika sudah selesai. Kelemahan dari circuit switching. Pendekatan circuit switching itu tidak efisien karena laju data konstan, perangkat yang saling berhubungan atau terinterkoneksi dan mengirimkan dan menerima pada kecepatan data yang sama, sehingga membatasi interkoneksi dengan berbagai host. Kemudian panggilan selanjutnya ini bisa terblokir ketika semua saluran sibuk. Sedangkan pada paket switching, data ditransmisikan dalam paket-paket yang berupa pecahan dari pesan dalam bentuk yang lebih singkat atau lebih pendek. Jika sumber memiliki pesan yang lebih besar untuk dikirim, pesan tersebut akan dipecah-pecah. Setiap paket berisi data pengguna ditambah dengan header yang berupa informasi kontrol yang minimal terdiri dari informasi yang diperlukan jaringan untuk dapat merutekan paket melalui jaringan dan mengirimkan ke tujuan yang dituju. Paket switching itu tidak membentuk rute dari awal, tetapi setiap node itu harus memutuskan kemana paket tersebut akan dikirim berdasarkan dari headernya. Keuntungan paket switching lebih efisien karena saluran bisa lebih besar. Jaringan paket switching dapat melakukan konversi kecepatan data. Jika pada circuit switching ada pemblokiran karena sibuk, maka paket switching bisa mengalihkan atau bisa mendelay paket tersebut tanpa terjadi proses pemblokiran. Adanya prioritas dalam paket switching. Paket dengan prioritas lebih tinggi akan lebih didahulukan dan akan memiliki delay yang lebih kecil. Sejak tahun 1970, paket switching berkembang pada komunikasi data digital. Terdapat dua jenis paket switching, yaitu datagram dan virtual circuit. Datagram approach contohnya adalah internet, dan virtual circuit approach contohnya adalah X25, relay, dan ATM. Datagram paket switching, di sini setiap paket dilakukan secara independen, tanpa referensi jalur atau tidak ada dedicated path. Jadi paket dikirimkan, itu tersebut tidak akan mengetahui referensi dari paket yang sebelumnya, sehingga lintasan pertama dari suatu paket mungkin berbeda dengan lintasan dari paket berikutnya. Setiap paket berisi alamat tujuan. Paket dengan tujuan yang sama, ini tidak selalu mengikuti rute yang sama. Beberapa paket dapat terlambat, terdelay, dan juga beberapa paket bisa rusak. Beberapa paket diterima tidak sesuai dengan urutan pada tujuan, sehingga perlu ada mekanisme yang mengurutkan ulang di bagian penerima. Setiap paket diblokkan secara independen, inilah yang disebut dengan datagram. Virtual circuit packet switching ini disebut dengan virtual karena dia meniru circuit switching, yaitu adanya rute yang dibuat di awal yang kita sebut dengan virtual circuit identifier. Semua paket mengikuti rute yang direncanakan itu dan node tidak perlu lagi berpusing-pusing memikirkan kemana harus ditujukan. Seperti halnya circuit switching, rute sudah diawali dan juga harus diakhiri. Pada virtual circuit di sini, beban kerjanya hanya ada di awal. Beban kerja pada node menjadi tidak ada, karena node tidak memerlukan proses memutuskan kemana routing akan dikirimkan ke node berikutnya. Berbeda dengan datagram, setiap node terbebani untuk menentukan kemana data tersebut akan dikirimkan berikutnya. Paket akan diterima secara berurutan, sedangkan pada datagram paketnya harus diurutkan kembali, namun paket tetap dapat juga tersesat di jalan, terutama jika terjadi suatu node yang rusak atau macet. Kelebihan dari datagram dan virtual circuit. Virtual circuit, jaringan dapat menyediakan pengurutan paket tiba pada saat yang sama
dan terdapat kontrol kesalahan jika terjadi suatu paket yang rusak atau perlu dikirimkan ulang. Paket diteruskan lebih cepat. Terdapat Virtual Circuit Identifier yang merupakan perutaan pertama, mirip seperti sirkuit switching. Node tidak perlu melakukan keputusan routing, tetapi kurang handal karena jika suatu node gagal, semua virtual circuit yang dilewati terhadap node tersebut akan gagal. Pada datagram, tidak ada tahapan pengaturan panggilan, dan cocok untuk data bursty, yaitu data yang cepat dan besar seperti aplikasi web. Lebih fleksibel, jika sebuah simpul gagal, paket mungkin menemukan rute alternatif yang baru, tidak harus dedicated pada suatu peruteuan yang sama. Routing dapat digunakan untuk menghindari bagian jaringan yang macet, sehingga tidak ada alasan jika suatu node macet, maka jaringan tidak bisa mengirimkan data. Ini contoh pewaktuan dari setiap event. Mari kita lihat di sini. Pada circuit switching terjadi proses call atau permintaan pengiriman dan mungkin akan diakhiri dengan proses pengakhiran atau acknowledgement. Kemudian setelah di-accept atau diterima, maka terjadi proses pengiriman dengan jumlah data yang cukup besar. Di sini, ini merupakan link 1, link 2, link 3, link 4 di bagian bawahnya. Sedangkan pada virtual switching mirip seperti circuit switching, terjadi proses call dan juga proses pengakhiran, tetapi datanya dipecah-pecah menjadi beberapa paket. Dengan datagram, tidak ada proses call maupun pengakhiran dari suatu proses koneksi, tetapi dikirimkan langsung berupa paket-paket yang sudah memiliki header alamat tujuan. Mari kita lihat ilustrasinya. Sebentar, yang sebelah kiri adalah datagram, sebelah kanan adalah virtual circuit. Kita lihat di sini, paket 321 itu memiliki lintasan yang berbeda. 3 lewat atas, 21 lewat bawah. Sedangkan pada virtual circuit switching terjadi proses perutan di awal, kemudian semua paket mengikuti rute tersebut yang sudah dirancang. Tidak sukar untuk memahami data diagram dan virtual circuit diagram ini. Pada jaringan seluler kita akan melihat node-nya itu berupa apa. Contohnya jaringan seluler itu ada dipecah-pecah, ada bagian radio access network, ada bagian core network, radio access itu yang berhubungan langsung dengan user equipment, maka node-nya ada yang disebut dengan GRAN. GSM Radio Access ini ditaruh di Base Station Controller. Ada namanya GRAN, seperti GRAN tapi khusus untuk System Edge. Dipasang di BSC juga. Ada juga UTRAN. Ini node ini adalah merupakan bagian dari UMTS yang dipasang pada sistem 3G. Ada YUTRAN, ini merupakan perkembangan dari UTRAN untuk 4G yang dipasang di bagian dari yang disebut dengan Node B, yaitu evolution node B yang lebih besar. Ini adalah vendor-vendornya di Indonesia. Kemudian ada Transport Network. Ini jaringan yang merupakan situs RAN ke jaringan Code Network. Node-nya ini bisa berupa berbasis IP, router, Ethernet, bisa berupa satelit menggunakan microwave atau menggunakan optik. Kemudian node pada bagian akhir, yaitu bagian Code Network, ini merupakan ujungnya dari sistem. Node-nya bisa berupa MSC untuk suara, bisa media gateway atau HLR, ini merupakan bagian akhir. Atau untuk data, ini ada yang disebut dengan SGSN, Service Request Support, GGSN, PCRF. Ya. Ini merupakan vendor-vendornya di Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada perkuliahan berikutnya.